12. Seperti apa ya unitnya? Welcome back to my YouTube channel Cia Agent Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Masih berada di Leighton Navapak BSD. Klaster seluas 8 hektar yang merupakan klaster terakhir di Navapak BSD. Kali ini saya mereview unit tipe 12 dengan luas tanah 12x25 dan bangunan tipikal 454. Jadi di Leighton ini ada dua tipe 12 dan tipe 15. Di video sebelumnya saya sudah mereview tipe 15 dengan model roof garden. Untuk tipe 12 ini merupakan tipe tipikal tanpa roof garden. Untuk tipe 12 carportnya sama, muat untuk 2 mobil dan sudah ada kanopi tanpa kolom yang cantik seperti ini. Dan kanopinya sudah include ya guys. Untuk garasi dalamnya sama, muat untuk 2 mobil dan sudah dilengkapi dengan garasi otomatis dengan menggunakan remote. Tampak depan hampir sama dengan tipe 15 dan bedanya adalah di bagian pintu utamanya. Sebelum kita masuk melalui pintu utama, kita lihat dulu ya bagian samping untuk hook tipe 12 ini. Agak berbeda ya desainnya dengan yang tipe 15, tapi ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing pemilik rumah ya, mau didesain seperti apa. Ini hanya salah satu ilustrasi pemanfaatan bagian samping hook itu. Untuk pintu utama tipe 12 ini menghadap ke arah depan, berbeda dengan tipe 15 yang menghadap ke arah samping dan sama sudah menggunakan smart door lock. Begitu kita masuk juga desainnya hampir sama. Bagian depannya ada grand foyer dengan jendela yang tinggi-tinggi double ceiling. Pembatas dengan area tangga ini tidak include ya, ini bagian dari desain. Nah, tujuannya untuk memisahkan antara bagian foyer dengan bagian keluarga. Untuk kacanya juga sudah menggunakan tempered glass yang dibingkai dengan YKK yang kualitasnya pasti sudah tahu dong. Untuk bagian tangga juga sama ya, grand dan cantik seperti ini. Di sisi sebelah kiri guys, ada satu pintu akses menuju ke garasi dalam. Untuk pintu garasinya sudah otomatis ya. Jadi ini memudahkan kita untuk parkir mobil di bagian dalam. Biasanya tuh malesnya tuh buka pintu garasi soalnya. Dan di bagian tengah sini ada satu gudang penyimpanan. Dari garasi dalam ini juga ada akses menuju ke area servis. Di bagian bawah tangga ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat taruh mesin cuci dan ada satu dapur khusus untuk ART dan ada pintu akses menuju ke area jemur yang berposisi di depan. Area jemur ini terbuka ya, jadi kena matahari langsung. Nah, ini space untuk area mesin cucinya dan menuju ke area belakang ada kamar ART dan kamar mandi ART serta tangga menuju ke area wet kitchen yang berposisi di lantai 2. Di sebelah kanan adalah kamar mandi ART dengan kamar ART yang berposisi di sampingnya. Ukurannya cukup lumayan dan dari sini juga ada satu pintu akses menuju ke inner court yang berposisi di belakang. Nah, ini merupakan area terbuka yang terkoneksi dengan kamar yang berada di lantai 1. Nah, sudah kita review bagian area servis, bagian garasi dalam, kita kembali ke bagian utama. Seperti biasa, semua rumah di Navapak BSD ini menggunakan lantai marmer full slab impor. Untuk tipe 12 juga sudah mendapatkan lift dengan kapasitas 450 kg, kurang lebih 6-7 penumpang. Lalu di bagian belakang, ini ada satu powder room. Sudah menggunakan marmer dan menggunakan saniter merek Kohler. Kemudian ada satu kamar tidur yang berposisi di lantai 1. Nah, sebelah kiri ini sebenarnya merupakan kamar tidur, tapi dimanfaatkan sebagai ruang gym. Jadi ini sebenarnya multifunction ya, bisa mau jadi kamar bisa, mau jadi area kerja bisa, mau jadi area gym. Dan asiknya nih, sambil berolahraga nggak usah nyalain AC, tinggal buka jendelanya dan
Sirkulasi udaranya bagus banget nih, adem di area sini. Atau mau jadiin tempat-tempat santai outdoor, ini juga bisa banget. Nah, ujung sebelah kanan itu harusnya tembok ya guys, tapi dimanfaatkan sama desain interiornya menjadi area yang terbuka terkonek ke area living room. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke area kamar mandi di lantai 1 ini. Udah keren loh, ini sebenarnya merupakan junior master room. Jadi sudah ada bathtub juga. Nah, area bathtub ini juga ada bukaan jendela yang lebar ya, tapi ini bisa ditutup. Untuk saniter sudah menggunakan merek Kohler dan sudah tersedia electric water heater. Kita kembali ke area kamar. Nah, untuk sisi depan ini sebenarnya merupakan lemari ya guys. Jadi kalau misalnya ini nggak ada lemari, kurang lebih biasanya tebel lemari itu sekitar 60 cm. Jadi ruangan jadi lebih luas lagi. Nah, kalau didesain seperti ini bisa terkoneksi dengan area living room yang berada di lantai 1. Ini jadi menimbulkan ide buat saya untuk jadikan ruang kerja juga bisa nih guys. Jadi terima tamu cukup semua kegiatan di lantai 1 saja. Atau kalau ada orang tua yang tinggal bersama, wah asik banget deh buat mereka. Mereka akan punya living roomnya sendiri. Nah, yang membedakan area luar dengan area kamar juga salah satunya adalah untuk kamar lantainya sudah menggunakan laminated wood flooring. Sekarang kita naik ke lantai 2 dan saya menggunakan tangga. Ini injekannya ini nyaman banget loh. Dan sampingnya ini pembatasnya menggunakan pembatas model kaca dengan railing aluminium sehingga kesannya simple tapi modern dan keren. Nah, kita ke lantai 2 ya. Mohon maaf sebelumnya agak sedikit ramai, padat merayap. Desainnya hampir sama dengan tipe 15. Bagian belakang ini merupakan bagian area paling favorit untuk keluarga karena di sini kita berkumpul. Ada area living room dan area dining room yang menyatu tanpa sekat. Dengan double ceiling yang mewah, khasnya rumah-rumah di Nava Park. Dan dengan bukaan jendela di beberapa sisi yang full sampai ke lantai 2. Dan jangan khawatir nih guys, karena posisinya ada di belakang. Kita mau ngapain kayak itu ke tetangga gak bakal kelihatan karena posisinya ada di belakang. Nah, untuk tipe 12 saja ini masih muat untuk dijadikan kolam renang. Kolam renang ini tidak include sama sekali. Tapi ini bisa jadi bahan pertimbangan. Karena banyak banget yang rumah sultan itu pasti pengen punya kolam renang sendiri. Pasti nanya, muat gak sih Ci buat space kolam renang? Nah, kira-kira kalau panjang 25, ini nih dapat kolam renang segede ini nih. Dan masih ada area buat santai. Tapi perlu diperhatikan ya, area santai ini berposisi di bagian tanah hook. Jadi kalau misalnya tanpa tanah hook sebenarnya kolam renangnya itu jadi bisa lebar 12 meter tuh cukup banget. Duh, saya suka banget deh area ini, keren banget. Dan untuk dining room bisa didesain seperti ini, masih luas dan lega banget. Dan sudah include loh guys untuk kitchen set dry kitchen beserta meja island ini. Sudah disiapkan sama developernya dan sudah disediakan AC split ducting. Area dapur juga terkoneksi dan segede ini nih untuk dapur tipe 12. Dan untuk wet kitchen ini sudah include ya guys, dan asik nih kalau masak. Bukan jendelanya lebar, jadi nggak takut nih bau-bau ngumpul di dalam. Karena sirkulasinya lancar, matahari juga masuk secara optimal, jadi nggak lembab nih di area ini, bagus banget. Dan sudah disediakan satu gudang. Ini favoritnya ibu-ibu loh, kalau lihat rumah tuh pasti nanya, ada gudang nggak sih Cia?
Ada dong. Nah guys, tahu nggak sih saat ini Nava Park BSD sudah jadi 77 hektar. Ada penambahan yang tadinya 68 hektar sudah bertambah jadi 77 hektar. Still a lucky 7 number. Ini developer bisaan loh, pilih ukuran luas keseluruhan aja yang angka cantik. Dan di sini sudah tersedia satu powder room. Ini bagian liftnya. Dan di lantai 2 ini ada kamar tidur yang merupakan kamar utama. Nah ini juga yang membedakan dengan tipe 15. Kalau di lantai 2 tipe 15 itu ada 2 kamar, untuk tipe 12 hanya ada 1 kamar saja. Tapi tetap nyaman seperti ini nih guys, karena sudah ada balkonnya yang cukup luas. Untuk kamar, lantainya sudah menggunakan laminated wood flooring dan seluas ini nih guys. Masih ada area walk-in closet yang terpisah dan kamar mandi dalam. So, semua kamar sudah dilengkapi dengan ensuite bathroom ya guys. Dan ini nih penampakan kamar mandinya. Sudah ada 2 wastafel dengan area shower dan area closet yang terpisah, dan sudah ada bathtubnya nih guys. Semua sanitary menggunakan merek Kohler dan sudah tersedia electric water heater. Dan ini nanti terimanya persis seperti ini ya kamar mandinya ya. Oke banget kan? Bisa bikin area walk-in closet dengan lemari yang ukurannya cukup lumayan juga nih guys. Sekarang kita menuju ke lantai 3. Sebelumnya kita intip dulu nih bagian foyer yang tadi berada di area masuk dari pintu utama, dan kita menuju ke lantai 3. Mau bagian tangga kiri mau kanan itu semuanya serba open ya, jadi nyaman banget, gak ada tembok. Untuk tipe 12 saja ini juga sudah disediakan area mezanin seperti ini. Ini sebenarnya plong terbuka, cuman didesain oleh interior diberi pembatas yang menambah estetika juga ya. Dari sini kelihatan nih big openingsnya di bagian living dan dining tadi. Kemudian ini area liftnya, dan di area lantai 3 ini ada 3 kamar tidur. Jadi kamar utamanya ada di lantai 2 dan kamar anak semuanya ada di lantai 3. Kita masuk dulu ke kamar anak yang pertama. Sudah tersedia bukaan jendela yang lebar dengan balkon seperti ini. Nah, kalau punya rumah dengan balkon seperti ini, kudu rajin-rajin sunbath. Jadi ini juga mendukung kita supaya hidup sehat di rumah ini. Apalagi di kawasan Nava Park ini sudah tersedia Botanical Park seluas 10 hektar dengan area jogging 2,5 km dan sudah tersedia country club juga. Semua kamar sudah dengan ensuite bathroom ya. So, nggak cuma layoutnya saja yang bagus, rumah ini juga memaksa kita untuk hidup sehat ya guys. Sekarang kita menuju ke kamar yang kedua yang berposisi bersebelahan dengan kamar pertama tadi. Jadi kalau misalkan hanya butuh kamar lebih sedikit, ini bisa diplong, bisa digabung. Dan juga area balkonnya ini juga sharing guys. Untuk klaster Layton ini ada satu main attraction-nya, yaitu klaster ini berdekatan dengan area sungai dan area golf. So, kalau bagian-bagian yang menghadap ke arah sungai dan golf itu disediakan desain yang sedikit berbeda dengan roof garden yang sudah saya review di video sebelumnya di tipe 15. Sedangkan untuk tipe 12 ini merupakan tipe tipikal tanpa roof garden supaya
bisa membedakan mana yang dapat roof garden, mana yang nggak dapat. Jadi ada bayangan untuk perbedaannya seperti apa. Dan sekarang kita masuk ke kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga ini berdampingan dengan area mezanin tadi, jadi bisa disiapkan pintu untuk menyambung ke area mezanin. Tapi sebenarnya dapatnya itu tidak menyambung ya. Dan kamar anak ini sama. Kalau yang lain mendapatkan balkon ke arah depan, kamar ini nggak dapet ya. Cuman bukaan jendelanya juga cukup lebar ke arah inner court yang berada di lantai 1 di bagian belakang. Di posisi sebelah ini bisa dimanfaatkan sebagai walk-in closet yang terpisah menuju ke kamar mandi dalam. Ini di semua kamar mandi sudah disediakan pembatas kaca seperti ini ya. Jadi kalau lagi mandi, shower ini nggak becek-becek ke area lainnya. Tentunya lebih aman dan bersih juga. Nah, ini ada ide dari bagian desain interior untuk mengkonek ke arah mezanin. Area mezanin ini bisa banyak pemanfaatannya, mau jadi ruang kerja, ruang belajar, atau private library, atau yang lainnya. Ini sih bebas-bebas banget.